Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shoki Zaidan Heron Holaf. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis pemerintahan ibu kota saya dalam rangka menyelesaikan UTS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi Informatika semester genap 2021. Selamat datang. Sebelumnya di presentasi saya. Presentasi ini ditunjukkan dalam rangka menyelesaikan tugas UTS Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Siliwangi. Dalam presentasi ini saya akan menganalisis beberapa poin yang ada pada daftar bahasan selanjutnya. Sebelumnya pendahuluan, perkenalkan, nama saya Syulki Zaidan, saya merupakan mahasiswa di Universitas Siliwangi. Sekarang di semester 2 jurusan Informatika. Berikut ada 6 daftar bahasan yang kita akan bahas dan saya akan presentasikan. Pertama adalah aturan pemerintah yang mengatur terkait isu yang dipilih. Yang kedua, jelaskanlah potensi aktivitas koruptif akibat adanya aturan atau kebijakan terhadap isu yang dipilih. Yang ketiga, apabila ada celah aktivitas koruptif, jelaskanlah termasuk dalam bentuk korupsi apa. Yang keempat, jelaskanlah faktor-faktor yang ada dapat menyebabkan aktivitas korupsi terkait isu tersebut. Yang kelima, jelaskanlah dampak korupsi terkait isu yang dipilih terhadap masyarakat. Yang keenam, jelaskanlah menurut Anda langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir aktivitas koruptif pada isu yang dipilih. Pertama, keterhubungan isu dan bahasan. Pemindahan ibu kota atau yang sering kita sebut IKN menjadi tantangan bagi kita para masyarakat Indonesia karena adanya kemungkinan terjadinya korupsi pada proyek tersebut. Dikarenakan proyek tersebut merupakan proyek besar dan merupakan penentu bagi masa depan bangsa Indonesia juga. Tentunya proyek ini merupakan hal yang harus kita perhatikan. Lalu kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu aturan pemerintah yang mengatur terkait isu yang dipilih. Ada 9 aturan turunan UU IKN yang tengah disusun pemerintah sebagaimana disampaikan di pertama, peraturan presiden tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara serta persiapan pembangunan pemindahan ibu kota negara digabung dengan Perpres yang ada di bawah. Yang kedua juga ada Perpres lagi, namun tentang perincian rencana induk ibu kota. Yang ketiga ada Perpres lagi tentang rencana tata ruang KSN ibu kota Nusantara. Keempat, bisa kita lihat bahwa keempat ini lebih ke pendanaan untuk persiapan pembangunan pemindahan ibu kota negara. Yang kelima, tentang kewenangan khusus otorita ibu kota negara. Yang keenam, rencana detail tata ruang. Yang ketujuh, ada tentang pembagian wilayah ibu kota. Yang kedelapan adalah pemindahan lembaga negara, organisasi, dan instansi. Yang kesembilan adalah pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Ketiga, bahasan yang kedua adalah jelaskanlah potensi aktivitas koruptif akibat adanya aturan atau kebijakan terhadap isu yang dipilih. Potensi korupsi pasti ada, tapi aturan yang untuk UU IKN ini masih draft dan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah dari tahun 2022 sampai 2045. Tentunya pembangunan IKN ini kan tidak memerlukan waktu yang sangat singkat ya. Masih banyak hal yang harus diimprovisasi dari undang-undang yang nantinya mendukung proyek IKN ini. Namun kita bisa meminimalisirnya dengan cara mengawasi UU yang akan dibuat untuk IKN ini sehingga tidak membuat celah bagi mereka koruptor menjalankan aksinya. Jika misalnya ada undang-undang yang aneh, kita bisa berusaha menyampaikan pendapat ke wakil rakyat istilahnya untuk segera dijelaskan atau apa maksudnya undang-undang tersebut. Lalu yang bahasan ketiga ada apabila ada celah aktivitas koruptif, jelaskanlah termasuk dalam bentuk apa. Pertama tentunya korupsi uang negara, tapi korupsi uang negara ini biasanya tidak berbentuk uang. Si koruptor ini sangat cerdik dan biasanya lebih dalam bentuk tender, pemberian barang atau pembayaran pajak yang harusnya dibayar sekian malah dibayar sekian. Nggak pure uang, jadi koruptor ini banyak sekali caranya biar mencari keuntungan lah untuk melawan hukum, tapi mereka dibuat sebagus mungkin. Yang kedua ada korupsi penggelapan jabatan. Tentu di sini pasti akan terjadi karena koruptor pasti perlu istilahnya bantuan mereka yang lebih berkuasa untuk kalau misalnya ketangkep
barang buktinya bisa kita musnahkan, bisa mereka musnahkan ya, tapi mungkin dengan syarat bagi rata atau misalnya bagi-bagi. Ya, ini sering sih kayak kasus kemarin yang korupsi itu kan langsung kebakar tuh kalau nggak salah gedung apa ya. Itu udah kelihatan banget sih penggelapan jabatan. Yang ketiga ada korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Biasanya akan adanya tidak kejujuran dalam proses tender dan kemungkinan besar korupsi bentuk ini akan terjadi. Ya, karena emang pembangunan kan tentunya perlu instansi atau kontraktor ya. Pemerintah tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Tapi biasanya korupsi yang kayak gini tuh sering kita temui waktu tender gitu. Jadi si penyeleksi ini diam-diam mereka punya instansi sendiri, tapi mereka nggak ngaku punya instansi tersebut, ngakunya dia punya ini, akhirnya penyeleksi ini milih yang emang yang mereka punya gitu. Jadi kadang proyek yang dihasilkan itu tidak puas lah istilahnya, kayak karena banyaknya rekayasa di dalam proses tender ini. Lalu bahasan keempat adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan aktivitas koruptif. Yang pertama tentunya faktor hukum. Di Indonesia hukumnya masih kurang. Di Indonesia hukumnya banyak celah. Jadi bisa dibilang bahwa Indonesia ini sengaja membuat aturan untuk koruptor kabur gitu. Jadi kita harus lebih merobrak lah istilahnya hukum yang terkait korupsi. Yang kedua ada faktor politik, tentu ini akan terjadi juga, dimana jika misalnya seorang ketua dari proyek IKN ini, partai politik ini, pasti mereka juga bawa bawahannya yang merupakan partai politik yang sama atau emang partai politik yang emang membuat koalisi gitu. Itu kan masuknya ke penggelapan jabatan ya. Tapi mau gimana lagi itu pasti terjadi. Yang ketiga ada faktor internal seperti sifat manusia yang tamak dan kurangnya moral. Tentu juga ini bakal terjadi karena ya wakil negara kita yang sering pejabat-pejabat bahkan menteri juga yang emang sekolah S3 masih tidak bisa mengontrol sifat-sifat ini, tamak dan kurangnya moral. Bahkan mereka yang S3 doktor juga tetap bakal terjerumus. Gak tahu kenapa. Keempat, ada faktor eksternal yaitu aspek organisasi, aspek politis, dan aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Karena itu kesadaran masyarakat bahwa perlu sadar nih bahwa si masyarakat, wah kita itu dikorupsi nih, kita harus demo gitu. Kita jangan diem-diem aja, kalau misalnya diem-diem aja ya mereka makan seenaknya. Lalu bahasan yang kelima adalah dampak korupsi. Dampak korupsinya terhadap masyarakat tentunya pembangunan yang tertunda karena ya gimana mau dilanjutkan misalnya uangnya dikorupsi, uangnya hilang. Dan yang kedua membuat masyarakat tidak percaya kepada pejabat. Dan yang nantinya turun bahwa si masyarakat ini mungkin memberi kesempatan lagi bahwa ke pejabat agar lebih transparan. Nah, biasanya banyak masyarakat yang emang apa ya nggak cukup lah istilahnya buat bikin pejabat transparannya. Nantinya ada perpecahan nih di antara masyarakat yang emang mereka mau menggulingkan pemerintahan lagi dan yang lain-lain gitu. Bahkan hoax di sosial media juga bakal bertebaran gitu. Kelima ya tentunya domino efek dari sebuah korupsi ya ujung-ujungnya meningkatkan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan. Itu udah nggak aneh. Jadi langkah yang dapat kita ambil yang pertama adalah perkuat hukum korupsi dulu. Di Jepang, di Cina, korupsi itu rendah karena mereka emang punya hukum yang emang ketat istilahnya. Juga mereka yang paling gak kalah lagi yaitu punya rasa malu, tanggung jawab. Berbeda dengan ya di Indonesia mereka nggak punya malu, mereka korupsi terus masih di penjara yang enak. Sedangkan di Jepang mereka bahkan bunuh diri, di Cina dihukum mati. Di Indonesia ini koruptor itu dimanjakan gitu. Ya, kita harus lebih tegas lah. Kita nggak harus mikir juga HAM mereka yang koruptor. Mereka nggak mikirin HAM kita para masyarakat kan. Mereka bawa uang kita, bawa hak kita kan. Ngapain kita harus mikirin hak dia juga kan ya. Kita fair lah istilahnya. Ya kita harus perkuat hukum korupsi juga, jangan dibikin celah, jangan dibikin ambigu, jangan dibikin pro buat koruptor lah istilahnya ya. Kita harus lebih jelas bahwa kalau koruptor korupsi RP1 lah sebenarnya kita penjara. Kalau lebih dari 1 miliar ya hukum mati lah, nggak apa-apa lah menurut saya kayak gitu aja.
Kedua ya transparansi. Transparansi ini udah sering apa ya namanya? Udah sering kita lihat tapi nggak efektif. Oleh karena itu maju ke poin 3 yaitu ganti sistem lama. Sistem di Indonesia masih outdated, kadaluarsa. Ya kita masih pakai kayak stroke kertas ya. Kayak gitu kan emang banyak bisa direkayasa kan kayak stroke itu kan bisa banget direkayasa kalau kita bikin sistem misalnya aplikasi yang emang memonitoring semua pendapatan negara. Kalau misalnya kita mau beli ini beli itu pakai uang negara, kita harus kirim buktinya, kirim kuantitasnya, kirim harganya, kirim waktunya biar lebih transparan. Dan sistem-sistem lama ini memang harus kita tinggalkan. Terus yang keempat, buat media khusus proyek IKN. Kenapa? Kembali lagi ke transparansi bahwa kita masyarakat ya pengen tahu lah progres dari proyek IKN ini secara langsung, bukan dari media-media kayak media berita kan emang. Ya gimana lagi ya, kita pengen tahu langsung gitu. Masyarakat pengen andil ikut dalam proyek IKN ini. Kelima yaitu maksimalkan kekuatan masyarakat. Indonesia punya banyak masyarakat, Indonesia punya banyak talenta. Jadi ya kita harus pintar untuk sekarang membaca permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini, karena negara kita masih jauh dari kata maju, kita masih negara berkembang. Oleh karena itu ya kita mari berkembang bareng-bareng bersama masyarakat, meminimalisir korupsi. Kita harus lapor kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya melihat ada yang mencurigakan, ya kita sebagai masyarakat harus ikut gitu. Ya kita jangan asal cuek ya. Gimana kita maju kalau misalnya ya kita sendiri yang emang nggak bikin jalan negara kita sendiri gitu. Mungkin sekian presentasi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan diskusi. Jika kalian mempunyai pertanyaan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf juga jika saya melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.